Keterangan ada yang mengatakan seperti tadi saksi di sidang Sakatatal, Pak Rudiana juga ikut menangkap dan menganiaya. Menangkap, Dan melakukan penganiayaan. Saya sekali sampaikan dari Bang Pariman, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat mengamankan, saya belum tahu bahwa mereka pelakunya. Untuk penganiayaan juga Tidak ada. tidak ada penganiayaan. Pak, Bapak itu kan ada novum yang diajukan itu ada foto motor ya Pak ya? Apakah ada surat-surat motor itu atas nama siapa dan sudah diajukan ke pada saat sidang sebelumnya? Udah di booknya itu ada nggak Pak surat-surat dari motor itu? Punya siapa dan gimana? Kalau itu nanti penyidik aja Mbak ya. Saya nggak paham. Sebetulnya gini Mbak ya, sebagai orang tua yang mana anak saya meninggal dengan sesuatu yang tidak wajar, mungkin suatu hal yang merupakan suatu kewajiban, di mana saya harus menjaga hak hidup daripada anak saya. Ketika anak saya meninggal dengan ada satu kecurigaan ada perbuatan pidana, wajar saya mungkin mencari tahu penyebab dari kematiannya. Oke, pada saat itu Bapak kan di narkoba. Walaupun ini adalah kita tahu rasa sakit hati Bapak, rasa kehilangan Bapak pasti sangat dalam sekali, apalagi dengan kondisi yang begitu tragis melihat jenazah almarhum Eki. Tapi secara aturan apakah memang diperbolehkan meskipun Bapak juga anggota kepolisian, tapi Bapak dari Sat Narkoba mencoba menelusuri ini? Sebenarnya tadi saya bertindak sebagai orang tua ya untuk mencari tahu dan saya tidak menangkap ya Pak, mencari tahu. Tapi itu perlu dikonfirmasi. Bapak katanya ikut nangkap apa enggak sih Pak Rudi? Artinya di situ cuma mengamankan ya, mengamankan dan setelah mereka mengakuin kita serahkan ke reskrim. Oke. Nah pada saat itu Bapak jalan sendiri? Atau berempat sama siapa berempat waktu itu? Sama rekan-rekan saya di narkoba. Oke, jadi ngelihat ke TKP, jalan berempat dengan rekan-rekan dari sesama kepolisian di narkoba, kemudian lihat CCTV juga. Nah, kemudian sama menemukan Aep dan Dede itu berarti juga berempat. Ya, betul. Nah, Pak Rudiana, kita tuh juga penasaran, ada sosok dua kunci saksi mata, Aep dan Dede. Katanya Pak Rudiana yang menemukan. Itu gimana ceritanya Pak Rudiana menemukan mereka? Baik. Kebetulan saya itu emang bergerak berempat Mbak ya, bersama rekan-rekan saya. Setelah kami dari mulai TKP ditemukan mayat, kemudian terus kita telusurin sampai kita jam 14. Kami Itu di tanggal? Di tanggal 31. Oke, 31. Tanggal 31 kami melihat bertemu dengan saudara A sama D itu ya. Mereka lagi nongkrong depan cuci mobil, saya samperin. Nggak jauh dari lokasi kejadian? Betul, kita Berapa samperin. meter dari lokasi kejadian waktu itu kira-kira? Kurang lebih mungkin lokasi mana maksudnya? Lokasi kejadian yang bersekitar di lokasi yang duganya tempat kecelakaan itu? Lokasi ditemukannya almarhum. Dari situ kurang lebih 800 meter, Mbak. Oke, jadi di sekitar radius dekat-dekat Bapak nanya, lalu kita apa? nanya-nanya, ketemu mereka, saya sampaikan, kita ngobrol-ngobrol. Saya sampaikan barangkali lihat kejadian malam minggu atau mungkin informasi seperti apa yang berarti mereka membuka lah kalau mereka melihat adanya keributan dan pengejaran. Keributan dan pengejaran. Nah, waktu itu Bapak cerita nggak kalau Bapak adalah ayahnya dari korban atau Bapak cerita Bapak dari pihak kepolisian kepada A dan D ini? Saya cerita dari kepolisian, tapi saya menyebut kalau saya ayah korban. Tidak menyebutkan Bapak ayahnya korban. Nah, setelah itu apa yang Bapak lakukan atas keterangan yang didapatkan dari Aep dan juga Dede ini? Setelah dapat keterangan dari mereka, kemudian saya bertukar nomor telepon. Sekitar jam 14 saya ditelepon, jam 16. Jam 16 saya ditelepon sama si A ini, yang mereka kalau yang anak-anak yang ribut malam minggu ada di SMP 11. Oke. Dan pada saat itu apa sih yang membuat Bapak yakin dengan pernyataan A dan D, Pak? Sebetulnya bicara yakin dan tidak karena saya pun belum tahu tentang keterangannya. Artinya info sekecil apapun itu saya tampung dan saya telusuri, Mbak ya. Dan saya tidak tahu, belum tahu kalau mereka yang sama adalah pelakunya karena saya belum menggali dari mereka. Cuma dari informasi itu Bapak kan bilang, ya udah ini nomor telepon saya, kalau kamu ngelihat mereka semua, kamu hubungin saya. Sejam kemudian mereka nelfon Bapak. 2 jam kemudian mereka nelfon Bapak. Dan pada saat itu yang menangkap siapa? Apakah Bapak atau mungkin rekan-rekan Bapak? Mungkin saya garis bawahi bukan nangkap ya, kita membawa mereka, kita mengamankan mereka baik-baik dan dibawa ke Polres Ciko. Setelah ada pengakuan,
mereka mengakui semua, kita serahkan ke reskrim. Oke. Ya. Setelah diserahkan berarti dibawa mereka dengan cara baik-baik atau pemaksaan atau gimana, Pak? Baik-baik, Mbak. Dibawa semuanya, ada berapa orang waktu itu, 8. Pak? 8 orang itu semuanya dibawa ke kantor polisi. Ya. Dan setelah itu Bapak ikut proses menginterogasi mereka, mencari informasi dan keterangan dari mereka nggak sih, Pak? Kalau untuk penyidikan semuanya ada di penyidik, Mbak, karena saya sebagai pelapor, tentunya penyidikan ada di reskrim. Oke. Jadi begini, Pak. Ini terkait harus dijawab nih sama Pak Rudiana untuk klarifikasi juga ke massa, karena isu yang beredar di luar biasa. Iya. Katanya Pak Rudiana ikut menangkap, kemudian Pak Rudiana juga ikut menginterogasi mereka. Pak Rudiana juga secara kolektif katanya ikut menganiaya di antara mereka yang yang ditangkap itu. Seperti keterangan dari salah satu saksi PK-nya Sakatatal ya, Renaldi, mengatakan bahwa ia dianiaya, disiksa, rambutnya dibakar segala macam. Menjawab ini bagaimana Pak Rudiana? Baik. Sebagai seorang tua yang mengamankan pertama, saya tidak melakukan namanya penyidikan. Saya hanya menggali informasi. Setelah mereka mengakui, kami serahkan. Tentunya segala macam upaya penyidikan ada di reskrim. Saya tidak turut campur kan penyidikan. Dan kemudian kaitan dengan adanya yang katanya lakukan penganiayaan itu tidak ada sama sekali, Mbak. Karena saat kami menyerahkan ke reskrim, posisi mereka masih bersih, masih utuh, tidak ada namanya penganiayaan. Jadi nggak benar Pak Rudiana Nggak ikut benar. menganiaya mereka ataupun terjadinya penganiayaan yang Tidak mereka benar, alami. iya. Nah, kemudian juga ada informasi yang menyebutkan bahwa ini statement yang terakhir beberapa hari yang lalu kita dengar dari Dede yang mengatakan bahwa ia dipaksa oleh Ibtu Rudiana untuk memberikan keterangan palsu. Ini seperti apa Pak Rudiana? Itu saya katakan tidak benar, Mbak ya. Karena saya ketemu Dede itu tanggal 31. Justru kami dapat informasi dari D itu. Berarti nggak ada benar untuk diarahkan segala macam? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Pak Rudiana, saya beberapa waktu yang lalu sempat melakukan wawancara juga dengan kuasa hukum dari Dede yang mengatakan bahwa Dede itu, kan logikanya begini deh, kalau seorang saksi pasti dia diminta untuk dihadirkan di dalam persidangan. Nah, ternyata si Dede tidak dihadirkan dalam persidangan. Saya sempat bertanya pada saat itu ke kuasa hukum, kenapa Dede tidak dihadirkan ke persidangan? Apakah tidak dapat surat undangan? Ternyata katanya Dede dapat surat undangan, tapi setelah dapat surat undangan itu, Dede berkomunikasi nih dengan Pak Rudiana, dan Pak Rudiana bilang, udah nggak usah datang. Bener nggak sih? Itu tidak benar, Mbak ya. Artinya sebagai pelapor, saya tidak pernah bercampur kaitan dengan apa yang penyidikan, apalagi kaitan dengan undangan buat Dede. Itu tidak Jadi benar. nggak, setelah Dede bilang, Pak, di pukul 4 sore di tanggal 31 itu ya, ketika Dede nelfon Bapak, setelah itu ada komunikasi lagi nggak dengan Dede? Tidak Itu ada. komunikasi terakhir adalah ketika dapat informasi mereka semua anak-anak berkumpul di sana.